Oi, musi guys. Yuk ikutan saya bertualang di sungai ini, membuat aquascape. Gak cuma itu, kita juga seser-seser di pinggiran sungai. Pastinya mancing juga guys. Gak kalah seru, kita juga observe, terus cari tahu nih guys, spesies apa yang kita tangkap. Sambil kita nikmatin keindahannya guys. Yuk pantau terus petualangan di sungai Jepang ini guys. Guys, masih ingat gak waktu kita kecil? Kita sering main di sungai, di kali yang bersih, nyari ikan cere, ikan gapi, terus kita perhatiin, kadang kita pelihara. Nah, kenangan masa kecil itu pasti akan selalu membekas di kita ya. Apalagi kalau saat kita pergi ke daerah-daerah yang sungainya bersih kayak gini nih, pasti kita pengen merasakan memori-memori itu lagi guys. Bener gak? Cuman sekarang udah beda. Kita biasanya ingin lebih tahu lagi spesies apa aja yang ada di sungai itu, jenisnya apa, keanekaragaman biotanya apa. Jadi pengen lebih tahu lebih dalam lagi kita biasanya. Nah, di petualangan saya ini kita biasanya akan berpetualang mencari jenis-jenis spesies ikan apa aja yang ada di sungai itu. Khususnya di Jepang nih ya, yang sungainya bersih kayak gini, banyak banget spesies-spesies yang kita belum pernah temuin biasanya guys, khususnya saya nih. Nah, ini di daerah Jepang ini bukan terlalu kota banget ya, ini masih di daerah pinggiran kota. Ada suatu pedesaan, banyak sungai-sungai yang masih bersihnya dipakai untuk sawah. Ini biasanya di sekitaran sungai kayak gini ada beberapa spesies yang udah saya temuin guys ya. Salah satunya itu ada ikan kawamutsu, ikan oikawa, ada ikan kuchiboso, motsugo, ada ikan gobi, pokoknya sejenis ikan air tawar yang hidup di sungai guys. Satu lagi ikan yang paling diminati itu ikan tanago. Biasanya dia hidupnya bukannya di sungai yang terlalu bersih kayak gini, tapi di daerah-daerah sungai yang tenang, di danau-danau gitu. Nah, sekarang saya pengen coba bertualang nih guys ya. Kita coba explore lebih banyak lagi, apakah ada spesies-spesies lagi yang belum pernah saya temuin. Akan coba saya cari tahu guys. Baik caranya ya, biasanya saya nyeser pakai serokan tuh, atau saya pancing, atau saya jebak pakai bubu. Bubunya macam-macam, ada bubu yang dari jaring, ada bubu yang dari plastik. Itu buat kita nangkep beberapa jenis spesies guys, karena nggak semua spesies ikan itu ada di bagian permukaan, tapi ada juga yang di bagian tengah, ada yang di bagian bawah. Itu teknik buat nangkepnya akan beda-beda ya. Untuk yang di bagian bawah dan biasa ikan yang lari kenceng, kita pancing itu guys. Terus untuk ikan-ikan yang jenisnya ada di tengah atau yang ada di bawah batu gitu ya, di dasar sungai, itu bisa kita serok atau biasanya kita kasih bubu. Mau tahu lebih lanjut lagi petualangan saya untuk mengeksplor spesies di sini, jangan kemana-mana guys, ikutin petualangan saya terus di Oke Sibdes. Nah, ini aliran kecil sungai ya guys, biasanya buat irigasi. Lihat nih, di pinggiran sungai gini aja kita udah nemu ini nih guys, kura-kura. Mantep banget nih warnanya. Dia ada warna oranye-oranye tuh. Apa karena udah tua atau bagaimana nggak tahu nih, cuman warnanya oranye nih, bagus. Biar dah, jangan kita ganggu guys. Nah, ini di aliran sungai ini ada beberapa air terjun kecil guys. Bukan air terjun ya, itu aliran sungai, simpangan aliran sungai dari irigasi sawah. Di sini kita coba lihat nih, explore guys. Ini guys, anak-anak guys. Ya, ini bocah-bocah juga udah mulai mengeksplor guys. Iseng lah kita tanyain ya. Nampiki mus kameru no. Kok ya tak? Guys, ini udah pada turun ya anak bocah nih, nyerok. Nani kore?なんか田んぼの、いや、そっか。ヤゴ。Ya apa aja deh. Nah, ini guys, salah satu spesies di sungai sini ya. Ini oikawa nih, masih anakan. Tuh, cakep.
Terus ini tadi saya serok nih, ini namanya kalau di sini Yoshinobori. Ini kayak ikan gobi gitu guys, tapi dia nempel di batu-batuan kayak gitu tuh. Naik-naik suka manjat-manjat. Ya ini Oikawa dewasanya nih, bagus banget warnanya. Ini mau saya rilis guys, biar lestari di sini. Kita pindah lokasi guys. Ini ada danau ya di dekat area sungai tadi. Tuh kelihatan tuh pada berjemur nih kura-kura. Kita lihat ada spesies apa aja di sini guys. Ini kayak ikan lohan guys, lihat guys. Tuh. Tapi ternyata setelah saya cek, emang sejenis ikan lohan sih, tapi namanya di Jepang nih bluegill. Jadi ada warna birunya, tuh dekat kepalanya. Ini ada warna merahnya juga nih. Terus buntutnya warna kuning. Keren guys, bluegill guys. Oke, kita lanjut lagi cari guys. Nah sekarang kita pindah lokasi lagi guys. Ini ada aliran sungai kecil ya di pinggiran sawah. Kita coba explore nih. Ada apa aja di sini spesiesnya. Cuman kalau saya perhatiin nggak ada tanda-tanda ikan nih. Mungkin kita jebak aja pakai bubu kali ya. Yuk guys kita coba. Oke guys, jadi udah kita pasang tadi ya di situ. Nggak tahu nih kita bisa dapat banget. Tadi sih kelihatan ikannya kecil-kecil. Kayaknya sih ikan yang model-model ikan apa itu ya? Wader yang ada stripnya gitu. Kita tinggal aja di sini nanti. Baru kita balik lagi guys. Sekitar 2 atau 3 jam. Guys, jadi kayak gini guys. Ini bubunya udah saya pasang di sini. Saya kasih umpan tadi sambil saya mau lihat nih. Saya bawa GoPro nih, saya coba cemplungin ke dalam sungai ini. Apa ada tanda-tanda ikannya guys? Yolah kita monitor aja guys. Nah ini penampakan video dari dalam air ya yang saya ambil tadi. Saya nggak cuma pasang bubu, saya juga pasang ini guys, bubu bikinan dari botol plastik. Tuh. Di area sini arus airnya lumayan deras ya. Kelihatannya sih agak susah ya buat ikan masuk ke bubu nih kalau alirannya deras begini. Sesuai prediksi kita cuma dapat udang-udangan ya guys di aliran sungai yang deras begini. Tadi yang masuk ke bubu nih udang-udangan aja di sini spesiesnya. Yuk kita lanjut lagi. Nah ini musim semi gini bunga-bunga pada mekar guys, bagus nih. Ini sambil saya jalan ke arah sekitaran danau di seberang sana, ada bunga yang bagus gini guys. Yuk kita lanjut mancing di danau yang di ujung guys. Langsung strike guys ternyata di danau ini. Ini dia, ini namanya ikan kuciboso ya. Ini lagi saya dapat tadi satu, ini motsugo guys. Ada lukanya sedikit ikannya. Ini dia ikan motsugonya, bagus banget tuh warna stripnya, di atasnya biru. Terus ini kucibosonya juga bagus banget guys, mantul lah. Satu lagi lokasi juga yang bagus banget ini, aliran sungai kecil yang tenang. Ini satu aliran cabang dari sungai yang besar ya. Ini dibuat air untuk memanfaatkan irigasi guys di sawah-sawah. Di sini ada habitat ikan tanago yang terkenal itu guys. Saya coba pancing dulu nih. Akhirnya saya mancing aja guys nih di danau terdekat. Kita lihat apakah ikannya udah pada keluar guys di sini guys. Guys, tarikan guys. Bos. Akhirnya guys. Ini beda tuh. Ya ini guys, mancing di danau sini guys. Targetnya ikan tanago nih. Lagi musimnya nih. Nippon Barat Tanago keren banget guys. Nih guys, saya kasih lihat. Saya udah siapin juga nih aquascape-nya. Ini tadi udah saya masukin ikannya guys yang kita dapat Nippon Barat Tanago ke dalam aquascape yang kita bikin langsung di depan danau ini ya. Atau sungai ini nih, sungai kecil bukan danau. Nih, kita bisa lihat nih segerombolan ikan tanago. Ini ikan yang langka guys di Jepang. Tadi saya dapat 2 jenis nih. Ini yang pertama yang ada warnanya tuh Nippon Barat Tanago, terus sama yang gede tuh Tanago. Ikan ini sangat dijaga ya kelestariannya oleh warga sekitar. Makanya kita nggak boleh sembarangan nih asal mancing terus bawa pulang. Soalnya bener-bener ikan ini makin lama nih makin berkurang nih populasinya. Kemungkinan karena cara berkembang biaknya yang unik ya.
Dia ini butuh ini guys, kerang air tawar tuh untuk memasukkan telur-telurnya tuh. Saya ada video tentang detail ikan tanago ini ya di video yang saya pernah bikin. Gas, cek di playlist saya guys. Oke sih guys, itu tadi beberapa informasi tentang petualangan saya mencari spesies-spesies di Sungai Jepang ini. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, subscribe dulu guys. Habis itu komen, sebarkan video ini. Nantikan terus petualangan saya di Oke Sip guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.